Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa dengan Pak Huda dalam materi fikih kelas 6. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai jual beli. KD 34. Apa saja yang akan kita pelajari dari jual beli? Nah, setelah kalian belajar mengenai jual beli ini, maka kalian harus sudah menguasai beberapa kompetensi, diantaranya pengertiannya, kemudian syarat dan rukun, hukum, dasar jual beli, dasar hukumnya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian juga sampai kepada jual beli yang haram, jual beli yang halal, kemudian juga masuk ke bab khiyar. Nah, ini bab-bab yang harus dikuasai dalam KD 34 materi jual beli. Baik, kita mulai saja. Yang pertama mengenai pengertian jual beli. Ini berasal dari kata bai', tijarah dan mubadalah, yang artinya adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah, jual beli berarti tukar menukar barang dengan kerelaan dan melepaskan hak milik dengan ijab kabul menurut cara yang diatur oleh syara. Nah, ini secara pengertiannya jual beli. Tapi secara pemahaman kita jual beli itu ya kita belanja di warung, belanja di pasar, belanja kepada tukang yang keliling, itu semuanya bentuk jual beli. Jual beli ini adalah satu kebutuhan kita sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita perlu ada jual beli. Nah, akan tetapi jual beli ini ada aturan-aturan dalam agama kita. Barang siapa kemudian yang melakukan jual beli sesuai dengan aturan syariat agama kita, maka dia telah melakukan jual beli yang halal dan berpahala. Akan tetapi apabila dia ini berjual beli dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka dia telah melakukan perbuatan dosa, dan jual belinya itu adalah menjadi jual beli yang haram. Barang yang dibeli haram, uang yang didapatkan menjadi haram, dan perbuatannya sendiri adalah perbuatan yang dosa. Nah, maka kita belajar di sini bagaimana agar kita ini nanti setelah belajar mengenai jual beli sesuai dengan syariat, maka kita akan mampu berjual beli dengan benar sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Masuk kepada hukum jual beli. Jual beli hukumnya ada 4 macam. Hukum asalnya mubah, kemudian dia bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa juga dia berubah menjadi haram. Asalnya jual beli itu boleh-boleh saja, tidak dosa, tidak haram, boleh saja, tidak apa-apa. Itu hukum jual beli. Tetapi dia bisa menjadi sunnah. Kapan dia menjadi sunnah? Dia menjadi sunnah apabila jual beli itu sangat dibutuhkan, barangnya sangat dibutuhkan, atau uang sangat dibutuhkan sehingga dia harus menjual satu barang, maka dia menjadi sunnah. Bisa juga jual beli ini hukumnya berubah menjadi wajib. Kapan? Ketika jual beli ini apabila tidak dilakukan maka terjadi kesulitan. Maka orang ini ketika terjadi kesulitan, maka jual belinya menjadi wajib. Nah, bisa juga jual beli ini berubah menjadi haram hukumnya. Kapan jadi haram? Apabila jual beli ini dilakukan untuk mencapai satu kegiatan-kegiatan yang haram. Misalnya berjual beli barang yang haram, jual beli barang yang memabukkan, jual beli barang yang akan digunakan untuk perbuatan yang haram juga. Nah, ini perbuatannya, jual belinya menjadi haram. Jadi hukum jual beli ada 4. Mubah, bisa berubah menjadi sunnah,
bisa menjadi wajib, bahkan juga bisa menjadi haram. Apa saja dasar hukum jual beli itu? Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 29. Kemudian juga hadis riwayat dari Al-Bazar yang diriwayatkan dari Rifa'ah mengenai pekerjaan yang paling baik. Lanjut. Macam-macam jual beli. Jual beli ada 5 macam. Yang pertama, jual beli barter. Yang kedua, jual beli changer. Yang ketiga, jual beli kontan. Yang keempat, jual beli kredit. Yang kelima, jual beli lelang. Apa itu jual beli barter? Jual beli barter itu adalah jual beli barang ditukar dengan barang yang sebanding. Beras ditukar dengan ikan, tapi yang sebanding. Kira-kira nilainya itu sama. Kalau jual beras merah harga 15.000, dia jual ikan ganti tukar dengan ikan, maka ikan itu yang kira-kira harganya 15.000 juga. Nah, ini jual beli barter, tukar menukar barang dengan barang yang sebanding. Kemudian ada jual beli changer. Apa itu? Jual beli changer itu adalah jual beli tukar menukar uang yang berbeda mata uangnya. Contohnya, apabila kita ini naik haji atau berangkat umroh, maka kita tidak bisa menggunakan rupiah di Arab sana. Orang Arab tidak mau, mereka tidak pakai duit rupiah, kan, tetapi mereka menggunakan real. Maka uang kita yang rupiah itu harus ditukar dulu dengan real sehingga bisa berjual beli. Atau barangkali ada di antara kalian ini yang berwisata misalkan ke India, maka harus tukar dulu mata uang rupiah dengan mata uang India dulu sehingga bisa beli macam-macam barang di India. Kalau kita tidak tukar maka uang kita tidak berlaku. Adalah jual beli changer. Yang ketiga, jual beli kontan. Jual beli kontan ini seperti yang kalian lakukan di kantin, di toko, beli es krim, beli kue, beli roti, beli snack, ya. Nah, itu uangnya diberikan, barangnya langsung diterima. Nah, ini jual beli kontan. Ada uang, ada barang. Nah, begitu kata pepatahnya. Kemudian ada jual beli kredit. Jual beli kredit ini adalah jual beli barangnya langsung tetapi uangnya dicicil. Misalkan kalian beli buku LKS harganya 50.000 nih, 50.000 dibayar selama 5 bulan, dari mulai Januari ini sampai bulan Mei. Per bulannya kalian bayar sebanyak 10.000. Nah, maka dalam 5 bulan cukup 50.000. Nah, kemudian ada jual beli lelang. Jual beli lelang itu ada jual beli barang yang menggunakan sistem lelang. Artinya nanti ada orang itu jual barang, kemudian ada yang daftar. Dari pendaftaran itu akhirnya mereka bertawar menawar, siapa yang paling tinggi tawarnya, nah orang itu yang akan membeli barang yang dilelang itu. Itu jual lelang. Masuk ke inti, mulai masuk ke inti rukun jual beli. Dalam jual beli harus terpenuhi 4 rukunnya ini. Harus ada penjual dan pembeli, harus ada barang yang diperjualbelikan, harus ada alat tukar, dan harus ada ijab kabul. Apabila 4 hal ini tidak ada, maka jual beli yang kalian lakukan itu tidak sah dan haram. Yang pertama, ada penjual, ada pembeli. Ya bagaimana ada penjualnya tidak ada pembelinya? Ya tidak terjadi jual belinya. Harus ada orang yang menjual dan harus ada orang yang membeli. Kemudian ada barangnya yang diperjualbelikan. Jelas sekali kalau tidak ada barangnya, apa yang mau dijual belikan? Tidak mungkin. Yang ketiga, ada alat tukar. Alat tukarnya bisa berupa uang, bisa juga berupa barang yang sebanding seperti yang kita bahas sebelumnya itu mengenai jual beli barter. Kemudian ada ijab kabul. Ijab kabul itu adalah ucapan serah terima dari jual beli itu. Saya jual, saya beli, ya, itu ijab kabul. Dari setiap rukun-rukun itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama dari penjual dan pembeli. Apa syarat penjual dan pembeli? Yang pertama dia balik, yang kedua dia berakal, yang ketiga orangnya itu baik penjual atau pembeli itu bukan pemboros yang suka menghambur-hamburkan harta,
kemudian ada kerelaan, dia berjual beli itu tidak ada paksaan. Kenapa harus balik? Biasanya anak kecil ini tidak paham bagaimana harganya berapa, kualitasnya tidak paham. Kemudian dia harus berakal. Orang gila itu kalau jual beli tidak sah jual belinya. Yang ketiga bukan pemboros. Pemboros ini nanti tidak pernah dia mikir harga berapa, belinya habis itu. Kemudian tanpa paksaan. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus suci atau dapat disucikan. Tidak boleh barang najis, barang yang tidak dapat disucikan itu. Dia tidak suci tapi bisa disucikan, boleh, tidak apa-apa. Misalkan apa? Misalkan kulit hewan bangkai yang mati tidak sembelih. Nah, misalkan ada kambing ketabrak nih, kan dia bangkai itu udah boleh dimakan, tapi kulitnya bisa diambil, disamak, itu bisa dijual. Kemudian ada manfaatnya, barangnya ada manfaat. Ada orang jual apa? Jual daun kering, buat apa? Yang tidak ada buat apa-apa, yang nggak ada manfaatnya, apa dijual belikan? Tidak perlu. Kemudian milik sendiri atau dikuasakan, tidak boleh jual milik orang lain. Motor bapaknya dijual, tidak boleh. Pensil kawannya dijual, tidak boleh. Kalau dikuasakan boleh, tolong jualkan pensil saya. Nah, dia jualkan harga 1.000, boleh, atau miliknya sendiri. Kemudian dapat dikuasai barangnya itu dapat dikuasai setelah dijual, setelah dibeli oleh orang yang beli, maka barang itu menjadi miliknya dia. Yang tidak bisa dikuasai apa contohnya? Contohnya misalkan dia ini jual burung yang disangkarnya itu mau dijual, tetapi lepas. Nah, mana burungnya? Lepas. Nah, itu yang dijual, yang lagi terbang tuh di sana tuh. Wah. Itu nanti kan setelah dibeli kan tidak bisa dikuasai, nanti ditangkap lari lagi, terbang lagi. Kemudian jelas jenisnya barang itu barang apa, sifatnya bagaimana, besarnya apa, warnanya apa, isinya bagaimana, itu jelas. Rasanya, kalau kue rasanya apa, manis kah, masin kah, intinya apa, dan harganya juga jelas. Nah, ini jelas. Kemudian syarat alat tukar bernilai. Uang itu harus ada nilainya, 1.000, 2.000, 3.000. Kalau tidak ada nilainya, tidak bisa untuk beli apa-apa. Karena barang itu ada harga itu dibeli dengan uang yang ada nilainya. Dan berlaku di Indonesia kita pakai rupiah, tidak usah kita bawa uang ringgit dari Malaysia untuk jual beli di Indonesia, tidak berlaku. Syarat ijab kabul. Nah, ijab kabul sesuai antara ijab dan kabul. Ijabnya apa? Saya jual, kabulnya saya beli. Nah, kemudian ada kesepakatan pada barang dan harga. Harganya berapa? 1.000. Barangnya mana? Ini kue donat 1. Pakat. Kemudian tidak berselang lama, saya jual, ya nanti 3 hari berikutnya baru saya beli. Tidak boleh, harus langsung. Kemudian tidak dikaitkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Itu syarat ijab kabul. Ada jual beli yang dilarang dan tidak sah. Yang pertama jual beli ijon. Yang kedua jual beli anak hewan dalam kandungan. Yang ketiga jual beli sperma hewan. Yang keempat jual beli barang yang belum dimiliki. Yang kelima jual beli barang haram atau najis. Nah, yang tidak jelas sih sepertinya jual beli ijon. Ijon itu adalah jual beli barang yang belum jelas sebenarnya. Seperti misalkan jual padi, tapi padi ini baru berkembang, baru mulai berbunga, baru mulai keluar biji-bijinya, itu belum matang. Atau jual ikan, tapi ikannya masih di air dalam kolam, belum ditimbang, belum dipancing, belum diangkat, ya kira-kira sekian, nah, tidak boleh. Atau buah rambutan, langsung beli sebatang, berapa? 1 juta, tetapi buah batangnya itu belum berbuah, baru berbunga misalnya, atau berbuah tapi masih kecil-kecil, belum matang. Nah, ini tidak boleh jual seperti itu. Kemudian barang yang najis atau barang haram ini juga tidak boleh dijual belikan, tidak sah, dan perbuatan jual belinya haram. Dia melakukan jual beli itu haram, dan barang yang dibeli atau dijual hukumnya juga haram dimakan. Uang yang diterima juga haram untuk digunakan. Nah, apa saja, misalkan jual tai ayam, nah, ini kan barang najis, tidak boleh dijual beli. Atau apalagi arak, haram yang memabukkan seperti itu, tidak boleh juga, haram, barang haram. Nah, itu kira-kira. Lalu bagaimana orang kok banyak jual
Tai ayam itu nggak boleh jual, bisa